Ini di Pengadilan Agama ya? Iya. Ya. Memang menurut ketentuan hukum, ya, seorang istri bisa mengajukan gugatan kepada suaminya di Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Gugatan itu tidak asal menggugat, tapi harus ada alasannya menurut hukum. Antara lain misalnya bahwa kehidupan rumah tangganya itu tidak bisa rukun, ya, tidak bisa akur. Karena apa? Karena sering atau selalu terjadi keributan secara terus-menerus, pertentangan satu dengan lainnya, sehingga tidak dicapai kehidupan rumah tangga yang bahagia. Antara ini seperti itu. Itu pun harus didalilkan di dalam gugatannya. Kemudian jika sudah dipanggil kedua belah pihak, didamaikan atau suruh musyawarah, ya, atau suruh mediasi gitu. Sekarang sudah 2 kali misalnya tidak datang, hendaknya dikasih kesempatan sekali lagi supaya pengadilan memanggil lagi kepada si tergugat, si suami berarti di sini ya, dan dikasih peringatan kalau dalam panggilan yang ketiga ini tidak hadir, maka dianggap tidak menggunakan haknya untuk melakukan musyawarah. Setelah dipanggil yang terakhir kali dengan peringatan seperti itu tidak hadir juga, maka prosesnya bisa berlanjut, yaitu pihak penggugat membacakan gugatannya dan membuktikan dalil gugatan yang ada atau tersebut di dalam posita gugatan. Bagaimana cara membuktikannya itu? Cara membuktikannya tentu dengan alat-alat bukti, yaitu bukti-bukti surat. Yang kedua, bukti-bukti keterangan saksi-saksi, minimum harus 2 saksi yang menerangkan senada tentang terjadinya alasan-alasan yang ada di dalam gugatan perceraian itu. Kalau sudah terbukti, pihak suami selama proses persidangan dipanggil juga tidak hadir, maka bisa diputus dengan tanpa hadirnya pihak suami. Seperti itu proses hukum acaranya. Tapi mudah-mudahan nanti setelah dipanggil yang terakhir untuk mediasi atau untuk musyawarah, ya, supaya bisa damai, supaya tidak terjadi perceraian, itu pihak suami hadir. Jika tidak, ya seperti awal saya kemukakan tadi, asal sudah dikasih peringatan dalam surat panggilannya oleh Pengadilan Agama, kalau dia tidak hadir dianggap tidak menggunakan haknya, ya bisa langsung masuk ke pemeriksaan pokok perkara, seperti itu prakteknya. Bisa sepanjang mampu membuktikan dalil-dalil gugatan alasan perceraian itu apa, dengan alat bukti, surat-surat, dan minimum 2 orang saksi. Seperti itu ya, bisa saja seperti itu. Karena apa? Setiap orang kan sangat sulit diketahui orang lain, ya. Misalnya faktor kelakuan, ya, dari seorang suami yang menurut istrinya saat pacaran misalnya bisa diterima, atau begitu jadi istrinya berlebihan misalnya, atau kasar, bisa juga jadi kecewa, membuat tidak tentram, tidak bahagia, ya, istri dalam kehidupan rumah tangganya yang dilandasi perkawinan itu. Juga misalnya tentang narkoba. Dari akibat narkoba, tentu yang akan mengetahui dengan sebenarnya tentang bagaimana keadaan suaminya, kelakuan suaminya, atau fisik suaminya adalah pihak istrinya. Nah, istrinya itu merasa seperti apa terhadap suami yang kena narkoba itu. Bisa saja karena faktor-faktor lain yang tidak membuat dirinya nyaman sebagai istri, juga bisa terjadi pada seseorang. Nah, faktor-faktor itu yang nanti jika didalilkan dalam gugatan harus dibuktikan di persidangan. Karena bisa saja kan akibat dari narkoba, mungkin dia kurang perhatian kepada istrinya, atau romantismenya itu berbeda, atau seperti apa, yang tahu tentu istrinya sendiri. Tapi faktor-faktor lainnya ada, atau mungkin masalah kemudian mengutamakan kebutuhan kecanduannya itu, atau seperti apa. Itu harus apa yang dijadikan alasan pihak istri harus mampu membuktikan di persidangan, seperti itu. Seperti apa sih, Pak? Kalau saya tidak mengerti persis, ya, tetapi kalau kita membaca literatur atau mendengar berita atau cerita dari rekan-rekan, itu sebenarnya sangat membahayakan apabila orang sudah kecanduan atau tergantung pada kehidupan itu, ya.
dia akan mengutamakan untuk mengkonsumsi barang itu yang harus dibeli. Nah, belinya itu kan tentu dengan uang ya, yang lama-kelamaan akan memerlukan kos atau biaya yang sangat tinggi. Nah, bisa saja hal seperti itu akan mempengaruhi kehidupan rumah tangga dan akan membawa dampak psikologis ya. Selain fisikis tentu juga psikologisnya bagi istri sendiri di dalam rumah tangga itu. Nah, apakah faktor itu yang dijadikan alasan? Kita harus lihat gugatannya. Tapi apapun juga, selama ada perbuatan-perbuatan dalam keseharian yang tidak membuat bahagia dalam kehidupan rumah tangga, apalagi terus tersiksa lahir dan batin, dan bahkan mungkin ada juga kebohongan-kebohongan di antara satu dan yang lainnya, bisa saja itu tidak membuat hidup tentram dalam hidup keluarga yang didasarkan pada perkawinan secara Islam, dan itu dijadikan alasan untuk menggugat perceraian kepada suaminya.